Halo, perkenalkan nama saya Debbie Kasa dengan NIM 14056 dan 40889. Dan pada kesempatan video kali ini, saya ingin membahas topik mengenai peran guru dalam mengatasi kesenjangan antara pendidikan di pedesaan ataupun di perkotaan. Dan pada hingga detik ini, isu ini sangat hangat dibahas karena berbagai kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani gap yang melebar antara pendidikan di pedesaan atau di perkotaan itu tidak kunjung selesai. Karena gap yang melebar ini dan semakin tingginya fasilitas yang sangat tidak setara antara pendidikan di pedesaan atau di perkotaan, saya sebagai mahasiswi pendidikan sosiologi ingin mengkorelasinya terhadap sosial organisasi pendidikan dan menganalisis lebih lanjut apakah ada keanehan dalam sistemnya ataupun kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sehingga gap antara pendidikan di pedesaan ataupun di perkotaan masih sangat melebar dan masih sangat tinggi perbedaannya. Sejak kita masih kecil, kita selalu diajarkan atau didoktrin bahwa kita pasti memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan 12 tahun lamanya. Tetapi faktor lapangannya itu jelas berbeda. Nyatanya, banyak anak-anak yang tidak memiliki kesempatan untuk berpendidikan sama 12 tahun lamanya. Akan tetapi, jika anak-anak kita memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tersebut dan sudah memenuhinya, banyak sekali contoh-contoh anak-anak di pedesaan atau di perkotaan yang memiliki fasilitas berbeda dalam bidang pendidikan. Salah satu contohnya adalah tenaga pengajar yang berbeda, kurikulum yang berbeda, atau akses pendidikan yang sangat berbeda. Sehingga hal itu pun menghasilkan output dari hasil pendidikan yang sangat berbeda dan pendidikan yang merata pun tidak terjadi di Indonesia. Sebagai contohnya nih, mari kita lihat mulai dengan bagaimana yang ini terjadi. Siswa yang tinggal di kota seringkali memiliki akses lebih mudah ke fasilitas pendidikan lebih lengkap. Dari buku yang lebih baru, teknologi yang lebih canggih, hingga ruang kelas yang lebih modern. Di sisi lain, siswa di desa walaupun memiliki semangat juang yang lebih tinggi, akan tetapi seringkali terbatas oleh fasilitas yang minim. Misalnya, di banyak desa, sekolah-sekolah belum memiliki akses internet yang stabil, atau bahkan ruang laboratorium komputer, ataupun perpustakaan yang memberi mereka untuk bisa memiliki semangat juang dan minat baca yang lebih tinggi. Perbedaan ini pun akhirnya menciptakan jurang pendidikan yang cukup lebar dalam kesempatan mereka untuk belajar. Siswa di kota bisa dengan mudah mengakses informasi dari berbagai sumber daya pembelajaran yang mereka butuhkan. Sementara siswa di desa harus berjuang lebih keras hanya untuk mendapatkan bahan ajar yang terbatas. Nah, jika kalian berpikir kalau dampak output dari semua ini terhadap sumber daya manusia di Indonesia itu sangat kecil, kalian itu salah besar. Karena dampak dari kesenjangan ini sangat mutakhir, terutama bagi siswa di desa. Mereka seringkali merasa tertinggal dan kurang percaya diri dibandingkan dengan teman-temannya di kota. Perasaannya tentu saja dapat menghambat perkembangan mereka baik dalam hal akademik maupun dalam membangun motivasi untuk belajar yang menimbulkan mereka tidak mempunyai masa depan yang stagnan dan kemajuan di Indonesia pun berkurang persennya. Lalu, di sini peran guru menjadi sangat krusial. Guru bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pemimpin yang dapat membantu mengatasi kesenjangan pendidikan ini. Sebagai seorang guru, kita harus beradaptasi dengan keterbatasan yang ada dan mencoba menciptakan kesempatan belajar yang setara bagi semua siswa, terlepas dari tempat tinggal mereka, walau itu di kota ataupun di pedesaan. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan memanfaatkan metode pengajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Meskipun fasilitas terbatas, guru dapat menggunakan teknik pengajaran yang tidak bergantung pada teknologi, seperti pengajaran berbasis diskusi, proyek kelompok, atau bahkan pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Bahkan nih ya, tanpa teknologi canggih, guru masih bisa membuat pelajaran menjadi menarik dan bermanfaat. Ini adalah tantangan besar, tapi juga kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dalam mengajar. Selain itu, kolaborasi dengan orang tua ataupun masyarakat sekitar juga sangat penting. Orang tua seringkali menjadi bagian terlupakan dalam pendidikan anak-anak mereka, namun mereka bisa sangat berperan dalam mendukung proses belajar di desa, di mana keterbatasan fasilitas sangat terasa, dukungan orang tua bisa sangat membantu. Guru dapat bekerja sama dengan orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak mereka belajar dengan baik di rumah, baik dengan menyediakan waktu untuk belajar tambahan maupun mengarahkan mereka ke sumber daya pendidikan yang ada di komunitas sekitar. Itu bukan hanya tentang mengajar mata pelajaran, tetapi juga tentang membantu budaya belajar yang kuat di rumah. Sebagai salah satu contohnya, yaitu metode yang sangat efektif di daerah pedesaan adalah pembelajaran berbasis proyek. Dengan metode ini, siswa bisa belajar secara lebih aktif dan melibatkan lingkungan sekitar mereka. Sebagian bagian dari pembelajaran misalnya, proyek berbasis pertanian di desa bisa menjadi kesempatan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan alam atau matematika dalam konteks yang lebih aplikatif. Metode ini tidak hanya membuat
Pembelajaran lebih relevan bagi siswa, tetapi juga membantu mereka mengembangkan keterampilan yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini pun, siswa merasa lebih terlibat dalam belajar lebih maksimal. Namun, walaupun kita memiliki berbagai solusi dari berbagai tantangan, ini tidak bisa berhenti di sini saja. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal penyediaan fasilitas yang memadai di daerah pedesaan. Kesenjangan antara kota dan desa dalam pendidikan tidak bisa diselesaikan hanya dengan usaha guru saja, tetapi juga memerlukan dukungan dari pemerintah dan masyarakat sekitarnya. Dan penting bagi kita untuk memperhatikan kebutuhan pendidikan di daerah-daerah terpencil agar semua siswa tanpa terkecuali bisa mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa adanya perubahan yang lebih sistematis. Kesenjangan ini akan terus ada dan memperburuk ketidaksetaraan dalam pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, untuk kesimpulannya, meskipun peran guru sangat besar dalam mengatasi kesenjangan pendidikan antara kota dan desa, kita harus ingat bahwa usaha ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Guru, orang tua, pemerintah, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih setara. Saya percaya bahwa dengan semangat dan kreativitas, kita bisa mengatasi tantangan ini. Pendidikan yang merata dan setara untuk semua anak Indonesia bukanlah hal yang mustahil, asalkan kita semua berkomitmen untuk mencapainya. Apalah artinya bonus demografi jika tidak berkualitas? Hasil sensus penduduk pada 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun data Badan Pusat Statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Ada beragam faktor yang menyebabkan anak-anak di Indonesia tak memiliki pendidikan yang baik, antara lain rendahnya kualitas pendidikan di tanah air. Karena jauh sebelum pandemi kita sudah sangat parah. Padahal anggaran pendidikan kita sudah 550 triliun tiap tahun, tetapi hasilnya itu menjadi negara yang kualitas pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia. Berdasarkan tes PISA yang diselenggarakan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD pada 2018, keterampilan membaca, matematika, dan sains anak berusia 15 tahun di Indonesia masih di bawah rata-rata atau tertinggal 2,5 tahun dibanding anak-anak seumur dari negara OECD lain. Bahkan sejak 2000, hasil tes PISA Indonesia menunjukkan keterampilan membaca, berhitung, dan sains yang cenderung stagnan. Pemerintah mengakui walau partisipasi sekolah meningkat, anak-anak belum mendapat pengalaman belajar yang berkualitas. Nah, kenapa itu terjadi dari tahun ke tahun? Ya, karena tadi kita memang belum cukup serius untuk memfokuskan intervensi kebijakan-kebijakan pendidikan kita ke arah kualitas, ketimpangan laju pembangunan antara kota dan desa, ketimpangan infrastrukturnya sampai yang mendasar seperti listrik dan internet gitu ya. Ini bukan porsi saya untuk menjabarkan akar masalah sosial ekonominya, tapi itu jelas berdampak pada pendidikan. Dari sisi demand pendidikan, dari sisi orang tua dan murid, kalau tidak ada pekerjaan yang membutuhkan skill yang tinggi, tentu kurang ada insentif untuk melanjutkan sekolah dan kuliah. Lebih baik langsung kerja, dapat uang gitu ya. Nah, itu. Sejumlah pakar pendidikan khawatir akan terjadinya bencana demografi jika kualitas pendidikan di Indonesia tidak diperbaiki. Data Bank Dunia pada 2020 menyebut indeks pembangunan manusia Indonesia merosot ke peringkat ke-96 dari peringkat ke-87 pada 2018. Bahkan berdasarkan data UNDP pada 2020, indeks pembangunan manusia Indonesia berada di peringkat ke-107. Undang-undang Cipta Kerja ini di satu sisi, dari sisi investasi, oke, baguslah. Logikanya akan banyak perusahaan asing berinvestasi ke Indonesia, dan karena mereka investasi di Indonesia, mereka akan butuh pegawai, kan begitu. Tapi sekarang, kalau ternyata SDM Indonesia baca saja nggak bisa, apakah perusahaan asing itu akan merekrut SDM kita? Untuk memperbaiki kualitas pendidikan, pemerintah menyatakan akan mengubah pola penilaian di tingkat daerah dan mengubah kurikulum menjadi kurikulum merdeka.
Terima kasih semuanya untuk yang sudah meluangkan waktunya menonton video ini. Kiranya kita bisa menjadi tenaga pengajar yang baik dan bisa menjadi masyarakat yang berbudi pekerti untuk memajukan anak-anak sebagai sumber daya manusia yang lebih baik ke depannya.